Halo guys, welcome. Hari ini aku akan memberikan tutorial membuat database MySQL di Exam menggunakan CMD. Kenalin, aku Rosantia dari kelas 12 D2. Untuk langkah pertama, kita membuka Exam Control Panel. Setelah itu, kita klik Start karena kita hanya ingin membuat sebuah database di MySQL. Kita cukup menjalankan satu misi saja. Setelah itu, kita ke menu Cell. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan yaitu MySQL min_root. Habis itu kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita udah masuk ke MariaDB. Jadi di sini kita akan membuat database baru, yaitu dengan perintah show database menggunakan S ya. Setelah itu titik koma, enter. Nah, maka akan muncul seperti ini, yaitu ada information schema, MySQL, performance schema, PHP main admin, dan tes. Nah, di sini belum ada database saya ya. Jadi saya akan membuat database versi saya. Kita ketikkan create database, lalu kita namai DB siswa, lalu klik titik koma, lalu enter. Nah, maka akan muncul query OK MariaDB. Selanjutnya kita ketikkan show database, lalu titik koma, enter. Nah, di sini ada DB siswa, information schema, MySQL, performance schema, PHP main admin, dan tes. Jadi DB siswa tadi yang kita buat udah masuk di situ ya. Setelah itu kita ketikkan use DB siswa, lalu titik koma, enter. Lalu di sini ada keterangan database change. Jadi kalau sebelumnya MariaDB ini non dan menggunakan perintah siswa, maka nanti MariaDB di sini akan berubah menjadi DB siswa atau akan menggunakan database DB siswa. Setelah ini kita ketikkan create, kemudian table, kemudian nama tabelnya. Misalkan tabelnya saya buat data underscore siswa. Kemudian setelah itu kita buka kurung, kemudian kita enter saja. Kemudian file atau kolom yang akan dibuat apa saja, misalnya NISN in. Nah, di sini misalnya saya menggunakan integer 4 saja. Ini menyesuaikan ya teman-teman. Biasanya itu memang ada 10, tapi contoh saja saya buat 4. Kemudian di sini kita ketikkan not null, enter. Kemudian kelas kita misalnya buat car ya. Di sini saya buat 6. Oke, apa bedanya varchar? Jadi kalau kita menggunakan varchar itu isinya nanti kita belum tahu mau isi berapa, seperti nama kan masing-masing orang beda-beda.
Ya, kemudian kalau kelas itu sudah kita ketahui, misalnya ada kelas 12 B1, 12 B2, jumlahnya kan sudah ketemu berapa. Jadi untuk cari itu sama-sama karakter, tapi yang datanya atau panjang datanya sudah ditentukan atau sudah ketemu. Tapi kalau varchar itu yang panjangnya bisa berbeda-beda. Oke, bisa kita lanjutkan. Kita tuliskan not null, lalu koma, lalu kita enter. Berikutnya setelah kelas kita buat misalnya alamatnya juga tidak sama untuk masing-masing orang, jadi kita gunakan varchar-nya misalnya 50. Kemudian setelah itu juga kita beri not null, kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan primary atau kunci primernya di sini yaitu NISN. Jadi nanti data yang tidak boleh sama di dalam tabel yaitu NISN. Nama boleh sama, kelas apalagi, kemudian alamat juga boleh sama. Tapi kalau NISN tidak boleh sama. Setelah itu kita tutup kurung lalu titik koma lalu enter, maka akan muncul tulisan query Oke MariaDB. Selanjutnya kita ketikkan, setelah itu kita bisa menampilkan tabel yang sudah dibuat, yaitu perintahnya dengan menggunakan show table, kemudian titik koma, enter saja. Jadi tabel DB siswa itu ada satu, yaitu tabel data siswa yang barusan kita buat. Oke, untuk melanjutkan kita akan mencoba melihat deskripsi atau akan melihat struktur dari tabel data siswa. Kita bisa menggunakan perintah data siswa underscore ya, data underscore siswa titik koma, lalu enter. Nah, di sini akan muncul NISN, nama, kelas, alamat. Nah, di situ kita bisa melihat tipe datanya, ada int, varchar, char, terus di situ ada 0 sama dengan no, terus kayak loggingnya kita beri semua, terus untuk defaultnya kita 00. Jadi di sini kita bisa memberikan atau kita akan menambahkan data. Namun sebelum itu kita bisa cek apakah di dalam tabel tersebut ada isinya atau enggak. Kita bisa menggunakan perintah select, lalu bintang, kemudian from data siswa, jangan lupa underscore ya, data underscore siswa titik koma, lalu kita enter, maka akan muncul empty set MariaDB. Kemudian kita ketikkan insert, lalu into data underscore siswa values, lalu kita buka kurung, kita ketikkan angka 1001, lalu koma, tanda petik, kita berikan nama saya yaitu Rosantia, lalu kita ketikkan lagi, berikan tanda petik lagi, kemudian koma, lalu tanda petik lagi, lalu kita akan memberikan atau menambahkan kelas. Di sini saya menggunakan kelas 12 C2, lalu tanda petik, lalu koma, tanda petik lagi. Setelah itu kita bisa menggunakan alamatnya, yaitu di sini saya menggunakan alamat saya yaitu Parilegi.
lalu kita tambahkan tanda petik, lalu kita berikan tanda tutup kurung. Habis itu kita berikan tanda titik koma, lalu kita akan enter. Maka di situ akan muncul tulisan query OK 1 row affected. Jadi di situ kita bisa melihatnya. Kita bisa ketikkan lagi dengan select, lalu bintang from data underscore siswa titik koma, lalu kita enter. Nah, maka di situ akan muncul ya datanya, yaitu NISN 1001, nomor Rosantia, kelas 12 C2, alamat Padileegi. Kemudian kita bisa menambahkan data yang kedua menggunakan perintah yang sama, yaitu insert into data underscore siswa values buka kurung, kita menggunakan ISN yang berbeda ya, kita menggunakan 1002, tanda petik, kita di sini menggunakan nama Vina, lalu kita tanda petik lagi, kelasnya tetap ya, yaitu kelas 12 C2. Di situ saya salah ya. Jadi yang benar itu 12 C2 dulu, harus kelasnya dulu. Lalu tanda petik, tanda petik, lalu alamatnya berada di Malang. Setelah itu tanda petik, habis itu kita tutup kurung, lalu kita ketikkan titik koma, lalu kita enter. Maka di situ akan muncul tulisan query OK I ROM affected. Kemudian kita tampilkan tabel data siswa. Oke, di sini kita ketikkan select bintang from data underscore siswa titik koma. Nah, di situ kita sudah ada ya, ada dua data yang di tabel tersebut, yaitu data Rosantia dan data Vina. Kemudian jika pada pengisian data misalnya ada yang keliru, misalnya datanya Vina, nah kita bisa menggunakan perintah update data underscore siswa, lalu set, lalu kita namanya, kita ketikkan nama sama dengan tanda petik. Nah, di sini yang awalnya namanya Vina mengalami kekeliruan, jadi kita ubah jadi namanya Vinara. Lalu tanda petik, lalu kita ketikkan word, lalu ketikkan NISN-nya sama dengan 1002 titik koma, langsung di enter. Di situ ada query OK aero advantage. Jadi di situ kita bisa, kalau mau menampilkan datanya udah dirubah apa belum, kita ketikkan select bintang from data underscore siswa titik koma. Nah, jadi datanya yang Vina berubah menjadi Vinara.
Selanjutnya kita akan misalnya menghapus data pada tabel data siswa. Jadi perintah yang digunakan yaitu delete from data underscore siswa where NISN sama dengan yang kita rubah yaitu yang nomor 1 yaitu 1001 titik koma, langsung enter. Lalu kita ketikkan select bintang from data underscore siswa titik koma. Jadi yang tadi itu sudah hilang ya, yang Rosantia tadi sudah hilang dan cuma ada satu data yaitu datanya Vinara aja. Kemudian yang terakhir misalnya kita akan mencoba menghapus sebuah database. Jadi database yang kita buat barusan itu mau kita hapus, yang misalnya ini sudah tidak diperlukan atau sudah tidak digunakan. Kita bisa menggunakan perintah drop kemudian database DB siswa. Di sini error karena ada kesalahan, jadi kita tidak perlu panik ya. Kita bisa mengetikkan ulang yaitu drop database DB siswa titik koma enter. Nah, untuk bedanya teman-teman semua, kalau kita menghapus database ketika sebelum di sini Maria DB siswa, maka setelah dihapus database-nya maka di sini akan berubah menjadi Maria DB non ya. Karena database DB siswa itu sudah habis. Untuk membuktikannya kita bisa lihat show database titik koma enter. Nah, di sini yang database DB siswa sudah tidak ada atau sudah kita hapus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you next time semuanya.